Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Ibu Indri. Oh iya Bu, tadi malam saya lihat ada WA-nya Ibu, katanya Ibu mau ketemu sama saya dan dibicarakan ya Bu. Oh iya, saya mau diskusi sama Ibu, tidak keberatan kan dan Ibu punya waktu? Iya Bu, tidak, saya tidak keberatan tapi Bu. Saya suka Bu dengan diskusi. Saya ini punya permasalahan Ibu Indri. Boleh Bu diceritakan, tapi sebelumnya Ibu saya mau bertanya sama Ibu ya. Dari percakapan kita ini nantinya, apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Dari permasalahan itu saya mau mendapat solusi karena akhir-akhir ini pembelajaran saya di kelas, saya lihat siswa saya ternyata tidak aktif dalam pembelajaran. Padahal saya sudah membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti SBK atau membuat media pembelajaran yang menarik, tetapi masih banyak siswa saya yang tidak aktif dalam pembelajaran itu. Tidak aktif dalam apa itu? Misalnya dalam mengungkapkan pendapat atau banyak yang cuma diam saja, itu yang saya supaya mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu. Nah, selain tadi pembelajaran yang Ibu bilang sudah Ibu rancang sebenarnya mungkin membuat anak-anak bisa aktif tapi tidak. Apakah Ibu terpikirkan ide lain selain itu? Iya, saya kemarin mengikuti pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mau melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena ini hal baru dan bisa saja siswa aktif dalam pembelajaran ini. Ide bagus itu Bu, luar biasa sekali. Nah, saya boleh tahu tidak Ibu langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi apa nanti yang Ibu ini laksanakan dalam kelas? Saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasinya itu melalui konten materinya, kemudian penerapannya di kelas dalam proses, kemudian berdiferensiasi produktif. Baik Ibu. Nah, kalau begitu Ibu saya tanya, tadi ini menarik sekali idenya Ibu untuk pembelajaran diferensiasi di kelas. Saya ingin tanya Bu, jika Ibu ini melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan? Insya Allah Ibu Indri, 2 hari yang akan datang lagi saya persiapkan dulu apa-apa yang harus saya persiapkan di kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke Ibu Indri, dalam kegiatan pembelajaran saya nanti saya ingin minta tolong sama Ibu Indri supaya melakukan supervisi akademik di kelas. Nanti saya bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti. Baik Ibu, saya dengan senang hati membantu Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa? Yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini bagaimana siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia pada zaman pra-aksara. Itu yang ingin saya capai dalam materi pembelajaran berdiferensiasi. Ibu, dari rangkaian nanti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan kan terdiri dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Nah, kira-kira dalam proses supervisi akademik yang nanti akan kita lakukan, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam hal ini? Saya ingin mengembangkan bagaimana peserta didik saya atau siswa saya itu menumbuhkan minat atau bakat mereka dalam pembelajaran ini. Ketika misalnya dia dalam pembelajaran mendapatkan materi, dia sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Kemudian pada saat proses sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, dan pada saat membuat suatu produk sesuai dengan apa yang menjadi bakat atau hobi mereka. Itu yang saya inginkan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Nah, baik Ibu, untuk mencapai itu semua, adakah strategi yang akan Ibu lakukan? Strateginya dalam pembelajaran ini saya otomatis bekerja sama dengan teman-teman lain juga dalam hal memberikan materi karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian bagaimana mereka bisa senang dengan pembelajaran ini sehingga video-video yang saya tampilkan juga menarik
dan tidak membosankan bagi mereka, karena pada materi saya ambil materi sejarah yang biasanya membosankan bagi anak-anak ketika membaca materinya, tapi sehingga dia mendapatkan materi dari berbagai sumber sehingga menarik untuk dia lihat, dia baca. Nah, untuk proses pembelajaran di dalam kelas yang siswa itu bagaimana strateginya? Strateginya itu saya buat dalam kelompok. Ada siswa yang misalnya dia suka visual, silakan nonton dalam video pembelajarannya. Kemudian ada siswa yang suka dengan membaca, saya bawa ke perpustakaan karena ada sumber belajar di sana. Dan ada juga siswa yang tertarik dengan wawancara dengan guru yang sesama maupun saya yang tahu tentang sejarah. Apa masih ada lagi Bu, atau seperti itu saja kemudian pada saat proses karena saya sudah melakukan asesmen diagnosis dari awal, jadi ketika dia duduk berkelompok saya pilih siswa yang pemahamannya masih di bawah, kemudian pemahamannya yang sudah tingkat tinggi, kemudian yang tengah. Luar biasa sekali Ibu. Baik Ibu, nanti insya Allah kita ketemu 2 hari lagi Ibu di dalam kelas tentunya Bu ya. Insya Allah nanti setelah itu kita setelah Ibu melakukan proses pembelajaran diferensiasi yang Ibu rancang, nanti kita akan ketemu lagi di luar kelas dan kita berbincang lagi Ibu ya terkait apa yang telah Ibu lakukan, apakah yang ingin Ibu kembangkan itu sudah terpenuhi atau belum. Nanti setelah itu Ibu ya kita bercakap lagi. Oh iya, terima kasih banyak Ibu Indri sudah mau menjadi pendengar dan mencarikan solusi buat saya. Iya, terima kasih Bu, sama-sama. Saya juga dapat ilmu banyak dari Ibu. Baik Ibu, saya permisi duluan Bu ya. Saya masih. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Iya, maju ke depan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang kita masuk pada materi aktivitas manusia pada zaman praaksara. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang pengertian zaman praaksara? Iya, silakan bicara. Praaksara adalah zaman di mana manusia baru mengenal tulisan. Ada yang lain? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku dapat mengidentifikasi aktivitas manusia pada zaman praaksara. Untuk kita masuk pada materinya ya. Nah, coba perhatikan video yang ada di yang Hai, sahabat studi ilmu sosial. Kali ini kamu akan belajar. Nah, sekarang setelah kalian mengamati videonya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ada? Ya, Desi. Saya dan mereka menggunakan fiber dan Oh iya, menggunakan kayu dengan berburu di hutan. Ada yang lain? Salwa. saya melihat orang yang sedang berburu di hutan. Ini orang dari laki-laki? Iya, asal. Mereka berpindah-pindah tempat. Untuk kelengkapan materinya, anak-anakku saya bagi sesuai dengan gaya belajar kalian, sesuai dengan apa yang kalian sukai. Yang mau belajar dengan menonton video angkat tangan. Iya, yang belajar dengan menonton video itu tetap di sini nanti ya. Oke. Yang mau belajar dengan masuk di perpustakaan, mencari literatur atau literasi. Iya. Yang mau yang suka dengan wawancara, belajar dengan wawancara dengan guru atau IPS kita. Silakan anak-anakku baca bacaan yang ibu sudah berikan. Kemudian buku paket bisa juga ambil referensi di tempat buku perpustakaan ini untuk kalian baca mengenai aktivitas manusia pada zaman praaksara. Bagaimana keadaan pada masa praaksara? Masih semangat? Masih. Lakukan yang berikutnya. Akan berdiri semua dulu. Iya, akan berdiri semua dulu. Saya mau lihat konsentrasi semangatnya dulu.
bikin. Semangat pagi. Semangat, semangat. Yeay. Sekarang kalian sudah berkelompok sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan pemahaman kalian dalam mempelajari materi ini. Nah, sekarang kalian mendiskusikan atau menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari nonton video, kemudian dari membaca, kemudian dari wawancara, suatu kesimpulan bagaimana aktivitas manusia pada zaman pra-aksaraa. Nah, silakan berdiskusi. Ini bagian ya, tadi nonton video semua. Nonton video itu apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat? Tadi ada manusia apa? Silakan. Anak-anakku, tadi kalian sudah membuat suatu kesimpulan bagaimana aktivitas manusia pada zaman pra-aksara. Sekarang, buat kesimpulan itu sesuai dengan hobi kalian. Yang suka menggambar yang mana? Kalian suka menggambar? Iya. Kemudian yang suka bikin video, yang buat dalam bentuk video. Yang suka buat dalam bentuk poster apa? Iya. Yang suka presentasi langsung? Iya. Silakan dibuat sekarang. Anak-anakku, kalian sudah membuat produknya? Sudah. Sekarang Ibu mau lihat siapa yang mau mempresentasikan hasil produknya. Ini saya akan mempresentasikan poster yang saya buat dengan gambar aktivitas manusia. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan. Terbagi 4 tahap. Saya akan membuat video tentang aktivitas manusia pada zaman pra-aksara yang didampingi oleh Baik, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Iya, Anissa, silakan nak berdiri. Ki. Saya menyimpulkan bahwa aktivitas manusia pada masa lalu dan masa sekarang sangat berbeda karena masa lalu hanya mengandalkan alam seperti dapur, tetapi masa sekarang banyak menggunakan teknologi. Oke, satu perwakilannya. Oke, satu perwakilan. Baiklah, materi kita pada hari ini tentang aktivitas manusia pada masa pra-aksara sampai di sini. Bagaimana perasaan anak-anakku pada pembelajaran hari ini? Senang kalian? Anakku terima pembelajaran ini dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita ke depannya dengan berbaik ya Ibu ya. Nah, sesuai rencana kita di awal, kita kan sepakat untuk melakukan pra-observasi Ibu ya di kelas seperti akademik. Nah, dari situ kan kita sudah melalui kegiatan dari pra-observasi, kemudian saya melihat Ibu di dalam kelas melakukan pembelajaran dan sampailah kita di titik ini melakukan pasca observasi. Nah, Ibu tentunya Ibu telah melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah Ibu rancang di dalam kelas. Dan ada yang ingin saya tanyakan Ibu, dari proses yang Ibu lakukan di dalam kelas, apa saja yang Ibu lakukan? Iya, terima kasih Bu Indri. Proses yang saya lakukan di kelas kebetulan pembelajaran digitalisasinya, di mana pada saat pembelajaran itu pada pembukaan otomatis saya melakukan pengecekan kehadiran siswa, kemudian mengadakan anak-anak berdoa, dan bagaimana memberikan pertanyaan persepsi ke siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian. Kemudian di kegiatan inti saya memutarkan video, anak-anak saya suruh mengamati video aktivitas manusia pra-aksara pada zamannya.
setelah Nana menonton video untuk kelanjutan materinya, sebagai siswa menurut belajar mereka, ada yang visual mengamati dengan video, ada yang estetik, dia ke perpustakaan untuk mendapatkan sumber belajarnya. Kemudian ada juga yang suka wawancara, dia wawancarai salah satu guru IPS yang kebetulan backgroundnya adalah sejarah. Di situ masing-masing dengan gaya belajarnya mereka sesuai dengan apa yang dia mau. Yang nonton video dia tinggal di kelas, karena kebetulan saya dapatkan dari asesmen itu ada 2 siswa saya yang tidak tahu membaca, dia memilih visualnya. Kemudian ada yang ke perpustakaan tadi, kemudian wawancara. Nah, setelah mereka keluar, saya kumpulkan lagi di kelas. Di situ dia membawa masing-masing materi apa yang didapatkan dari gaya belajarnya tadi, dari wawancara, dari nonton video, dan dari mencari sumber di perpustakaan. Kemudian di situ saya membagi kelompok berdasarkan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa saya, karena sebelumnya saya sudah melakukan asesmen. Di situ saya bagi siswa yang betul-betul harus diberikan bimbingan khusus. Di situ saya kelompokkan. Kemudian ada juga siswa yang hanya sebentar diberikan bimbingan, dan ada juga siswa yang sudah tingkat pemahamannya tinggi dan dia juga bisa menjadi tutor sebaya kepada teman-temannya. Nah, setelah dia berdiskusi, mendapatkan suatu kesimpulan, di situ saya melakukan lagi membuat hasil kesimpulannya itu atau diferensiasi produknya itu sesuai dengan minat atau hobi mereka. Nah, saya tanya, ada yang suka menggambar, iya silakan buat dalam bentuk gambar aktivitas itu. Kemudian ada yang suka gambar poster, silakan. Ada yang suka dengan video langsung dirinya untuk persentase, silakan lakukan. Nah, karena kita sesuai dengan apa yang kalian suka dalam menuangkan hasil kesimpulan yang ada pada aktivitas manusia pada zaman praksara. Kenapa saya lakukan itu? Karena materi ini adalah materi padat. Materi sejarah itu adalah materi yang dari dulu yang saya ajarkan sama anak itu adalah materi yang sangat membosankan. Apalagi dia menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi saya melakukan 3 berdiferensiasi. Kemudian otomatis anak-anak melakukan persentase dari hasil produknya, dan saya memberikan penguatan dari hasil persentasenya. Penutupnya itu saya memberikan refleksi kepada anak-anak, dan ternyata anak-anak senang dengan pembelajaran ini dan membuat mereka leluasa dengan apa yang dibuat sesuai dengan kemampuan mereka. Luar biasa sekali ya Ibu, penjelasan yang Ibu jabarkan tadi, mulai dari kegiatan pendahuluan yang Ibu lakukan, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Nah, selanjutnya Ibu, apakah dalam proses yang Ibu lakukan tadi, yang selanjutnya Papa kamu ceritakan, adakah pembelajaran yang masih belum Ibu lakukan? Kalau yang tercapai dalam proses tadi Bu ya? Yang belum tercapai itu anak-anak belum maju semua untuk persentase, karena mungkin waktunya yang saya tidak maksimalkan, karena mungkin pada saat pelaksanaan kegiatan itu, apalagi pada saat diskusi memakan waktu yang banyak, harusnya saya sudah memang waktunya di situ. Masalah waktu Bu ya. Nah, kalau perihal masalah waktu, adakah rencana Ibu ke depannya untuk bisa menangani persoalan yang tadi Ibu sebutkan ini? Insya Allah kalau misalnya saya melakukan kegiatan pembelajaran yang apalagi kalau sekarang anak-anak untuk berdiferensiasinya, saya akan menyusun modul ajar saya dengan waktu yang betul-betul dirancang supaya tersalurkan semua persentase semua siswa saya dari produk yang mereka hasilkan. Baik Ibu. Terus misalnya Ibu mau merancang lagi modul ajarnya Ibu. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan yang akan Ibu lakukan itu? Insya Allah saya merancangnya, tentunya saya melihat dulu materi ajarnya, materi apa yang bisa saya buat dengan metode ini lagi, kemudian pada pembelajaran berikutnya. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu adalah pembelajaran diferensiasi Bu ya, yang dimana Ibu untuk melakukan pembelajaran itu diawali oleh mengetahui dulu ya apa yang mereka butuhkan, minat belajarnya apa, kemudian menyusun
langkah-langkah pembelajarannya dan juga strateginya Ibu ya, luar biasa sekali. Baik Ibu, saya harap nantinya proses pembelajaran Ibu ke depannya bisa dilaksanakan seperti yang kemarin ya Ibu ya. Itu sudah betul-betul luar biasa, keaktifan siswa sudah terlihat. Itu yang menjadi kemarin Ibu ya, yang kita diskusikan bersama bahwa itu yang menjadi kekhawatiran Ibu karena kurangnya minat aktivitas siswa dalam itu. Ternyata sudah mulai nampak dengan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan. Ya, saya harap Ibu ya, nanti ke depannya proses pembelajaran Ibu bisa lebih baik lagi. Iya, terima kasih Ibu Nuri atas masukannya selama ini. Saya harap Ibu memberikan lagi masukan untuk pembelajaran berikutnya.